Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah belajar rendah hati. Sekarang kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, memberi anugerah yang baru bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, terlebih kami memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Yesus disalib karena cinta saya. Musik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Januari, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah atau dimanapun saat ini yang berada, apa kabarnya? Luar biasa, asik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka? Oke, good, bagus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan untuk adik-adik, diikutin di rumah ya. Dibaca Alkitabnya. Firman Tuhan tertulis demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus,
ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ini kisah tentang hamba seorang prajurit, seorang tentara yang disembuhkan Yesus. Nah, saat itu Tuhan Yesus kan sedang mengajar. Setelah mengajar, dia masuk ke kota yang namanya Kapernaum. Pintar. Seusai mengajar orang banyak, Yesus masuk ke Kapernaum. Nah, di situ Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira Romawi. Nah, perwira Romawi itu dipanggilnya centurion. Nah, centurion ini tentara gitu. Pangkatnya udah bagus lah, udah tinggi lah, udah ada anggotanya banyak gitu. Nah, hambanya sakit. Nah, dia tahu Yesus datang ke Kapernaum. Nah, dia suruhlah tua-tua Yahudi untuk meminta Yesus menyembuhkan, karena dia pasti tahu dong bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan yang sakit. Nah, dia minta tolong, disuruhnya orang-orang tua Yahudi, ayolah gitu ya, bilanglah sama Yesus biar Yesus mau menyembuhkan hambaku. Nah, kemudian orang-orang tua itu datang dan Yesus mau. Kenapa? Karena ternyata ini si perwira, si centurion ini orangnya baik banget. Bahkan dia bantu orang, dia bangun gerejanya, rumah ibadahnya, pokoknya begitu deh. Dia tolong orang. Nah, Yesus mau. Nah, Yesus bersedia dan mau datang langsung ke rumah perwira. Nah, ternyata si perwira bilang gini, aku tidak layak, rumahku tidak layak engkau temui. Aku tidak layak, engkau lebih tinggi dari aku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, luar biasa. Ternyata meskipun pangkatnya tinggi, meskipun kuasanya besar, meskipun uangnya banyak, meskipun pasukannya banyak, tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih tinggi, lebih berkuasa, dan dia tidak ada apa-apanya. Aku tidak layak, katanya. Nah, dan dia percaya, meskipun tidak masuk rumahnya, kalau Yesus mau sembuhin, itu pasti sembuh. Maka si perwira itu berkata begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, Yesus. Nah, gitu. Ternyata Yesus nggak marah, malah seneng, malah heran, malah kagum, malah suka gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senang dengan iman si perwira itu. Dan apa yang terjadi? Hambanya pun sembuh. Nah, ini sebenarnya yang penting. Tuhan Yesus senang jika kita memiliki apa yang pertama? Iman yang kokoh. Gitu kan? Iman yang kokoh. Karena kenapa? Si perwira itu punya iman yang kokoh bahwa Yesus pasti bisa sembuhin tuh hambanya. Itu kan ya? Kemudian iman yang kokoh tadi mesti disertai dengan kerendahan hati.
hati, meskipun dia hebat, meskipun dia perwira, tentara, tapi dia tidak sombong. Dia bilang, aku tidak layak Tuhan, kan kira-kira begitu. Nah, anak-anak juga harus begitu, kita semua harus begitu. Jangan sombong, harus rendah hati, tetapi sekaligus percaya bahwa Yesus luar biasa, punya iman. Maka percayalah. Nah, di sini intinya, maka percayalah bahwa Yesus pasti senang. Jadi jangan pernah sombong, ya aku hebat, gitu kan ya. Aku hebat, aku pinter. Gak begitu kalau berdoa. Kalau meminta sesuatu dari Tuhan gak begitu. Tetapi Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa, tapi aku tahu kamu bisa melakukannya untukku. Jadi kalau ada nanti kakaknya, temennya, atau siapapun yang sakit, keluarganya, doanya begitu, Tuhan, aku itu nggak bisa apa-apa, Engkau yang bisa, gitu, sembuhkan. Seperti itu si perwira tadi. Si perwira tadi melakukan seperti itu. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus suka kalau kita memiliki iman yang kokoh, percaya sepenuhnya kepada kuasa Yesus. Kemudian kita rendah hati. Nah, udah paham kan? Maka, Pak Pendeta mau ajak nih semuanya sama-sama bilang, imanku kokoh dan aku rendah hati. 1, 2, 3. Imanku kokoh dan aku rendah hati. Oh, pintar sekali. Iya, begitu dong, anak-anak Tuhan mesti begitu. Karena bagaimanapun Yesus sangat sayang kepada kita. Yesus sangat sayang sama semua orang. Maka jika kita rendah hati dan percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita, maka itu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Tetaplah beriman dan rendah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Kami percaya, kami belajar dari iman si perwira dan juga kerendahan hatinya. Dan kami percaya Tuhan senang. Oleh karena itu, Engkau yang mengajari kami, utamanya anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, agar beriman dengan kokoh, tapi dalam kerendahan hati. Dan ini akan menjadi cara mereka untuk memenangkan kehidupannya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini. Berkati mereka dalam dunia bermainnya, dunia sekolahnya, dan juga Tuhan dalam meraih cita-citanya, ketika semua dijalani dengan iman yang kokoh dan juga dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan berkenan atas mereka. Berkati orang tuanya juga, berkati guru-guru mereka, berkati teman-teman mereka, dan apapun yang mereka doakan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan, Engkau yang memeteraikannya menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan untuk selalu dilaksanakan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Musik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi ada yang tertinggal. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berterima kasih kepada semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.